tolak majalah Elle Belanda selama setahun. Jadi tiap kali ngirim email, mereka selalu bilang, we don't need any photographer. Terus ngirim lagi, we still don't need any photographer. Tapi aku ngirimnya 3 bulan sekali gitu. Aku update terus sampai kita 1 tahun kemudian, either mereka capek banget dapat email aku, atau mungkin portfolio aku udah jadi bagus. Itu mereka bilang, ya udah datang aja kantor kita. Terus aku datang ke kantor mereka, deg-degan banget juga. Terus pas datang ditunjukin gitu, ini kantor Elle Belanda, Elle Holland. Terus dapat job pertama kali, mereka hire aku buat motret satu bukan fashion spread sih, kayak portrait spread, tapi the whole feature 5 halaman gitu tentang musician. Itu seneng banget. Pertama kali foto buat majalah. Aku ingat banget waktu majalahnya datang depan pintu, nangis sih. Oke, nah ini dari ada susah banget ini namanya. Dari Atpray TN. Kak, ada prinsip apa sih yang selalu dipegang dalam Kak Nicolin dalam berkarir dan berkarya? Prinsip. Yes. Jangan pernah bahasa Indonesia, jangan pernah burn bridge. Jadi jangan pernah ngerasa kita lebih dari orang lain dalam tim manapun. Jangan pernah kayak, aku selalu kasih, kalau misalnya di kelas fotografi dulu pada saat masih ngajar juga selalu ingetin ke murid-murid juga bahwa beberapa di antara kalian mungkin akan menjadi fotografer yang berkarya dan sangat sukses, tapi yang please ingat bahwa kalian itu nggak lebih dari orang-orang yang lain yang di tim, biarpun orang yang kayak kita komunikasi itu OB atau asisten, anak magang, segala macam, itu jangan pernah merasa kita di atasnya mereka. Karena pertama semua orang dalam tim itu jasanya sama. Dan kedua, itu kalau misalnya kita sampai melakukan itu dan nantinya orang ini misalnya dendam atau kayak ada nggak suka nama kita, dan nantinya dia bukan asisten lagi yang tiba-tiba jadi stylist, trust me, dia akan ingat dengan apapun yang perlakuan yang negatif itu biasanya orang ingat. Jadi dia akan ingat orang-orang yang memperlakukan dia dengan negatif. Itu jadi ingat bahwa di tim itu nggak ada ego yang tinggi itu biasanya merusak tim. Jadi ingat untuk meredam ego. Biasanya orang kreatif itu justru idealisnya tinggi, terus yang egonya tinggi, which is bagus. Tapi kalau dalam tim itu jangan ada ego terlalu tinggi itu, dan jangan ngerasa kita lebih tinggi gitu. Itu sih. Lalu kasih tahu anak-anak yang lain juga. Oke, berarti stay humble ya. Di sini banyak juga teman-teman yang komen, wow, Kak Nicolin, iya, stay humble, setuju. Nah, ini sebentar, ini intermezzo dikit ya. Ini banyak yang lucu loh, Kak Nicolin. Oh iya, jadi kan ini kan teman-teman geng kreatif tuh pengen banget ya kerja sama Kak Nicolin ya. Terus di sini ada yang bilang gini nih, Kak, kapan sih buka new member lagi buat timnya gitu kan? Terus ada yang bilang gini nih, bentar, ada yang tadi mau bilang jadi itu loh, ada yang, Kak, aku kerja jadi tukang gulung kabel aja nggak apa-apa kok. Ya, sesudah COVID ini selesai, hopefully, karena kan kita lagi, ini kan bulan-bulan kita biasa ambil anak magang, tapi karena kita di studio juga, jadi hopefully nanti setelah semuanya ini selesai, kita bisa kerja bareng, dan bisa ajak di juga, gitu. Ini tadi dari Farah Fairway, Kak, aku jadi tukang gulung kabel dulu di NPM juga nggak apa-apa kok, please, gitu. Terus ada lagi nih, dari Bertin. Tadi dia bilang kan dia udah ngefans banget sama Kak Nicolin udah 10 tahun ya. Terus dia bilang gini, jadi tukang pijit fotografernya yang capek juga boleh. Ini komennya lucu-lucu banget sih ini. Bagus banget kalian. Tadi yang Bin Zakira tadi nanya, Kak, kapan buka new member? Itu tadi udah dijawab ya. Nanti mungkin setelah COVID ini, kalau teman-teman mau bergabung, silahkan mendaftarkan ke Kak Nicolin. Ada yang nanya, kapan buka fashion fotografi kelasnya lagi ke depannya? I'm really looking forward to it. Dari Maria Karnita.
hopefully soon setelah semua COVID ini selesai. Tapi NTM Team sebenarnya lagi siapin digital class. Jadi hopefully kita bisa launch ini dalam beberapa minggu ke depan juga. Karena lagi kelas online resource juga, kelas online. Cuman karena sekarang kan banyak banget juga kelas online kan. Jadi kita lagi research mana sih yang kira-kira kita bisa tap, yang mungkin kita bisa share dari kita gitu. Jadi yang sesuatu yang mungkin orang lain belum share, kita bisa bantu. Kita sekarang lagi research dan platform mana yang terbaik untuk melakukannya juga. Wah, oke. Ditunggu yang gratis. Nah, ini ada yang nanya, Kak Nicolin dulu pernah jadi model? Ya, pernah. Oke, tadi itu belum sempat ceritain di awal. Apakah dulu tahu jadi modelnya tuh dari tahun berapakah? Aduh, dari zaman kuliah sih. Jadi waktu kuliah juga karena kan harus trying to make ends meet. Jadi aku pertama sih bantuin teman-teman dari anak-anak fashion design di kampus. Karena juga mereka kan juga student juga, nggak bisa bayar model. Jadi aku yang kayak ya udah di sini aku bantuin gitu. Terus habis itu dari situ tiba-tiba kayak dapet kayak katalog gitu juga. Dan ada beberapa desainer baru di Belanda juga. Terus ya udahlah, why not, karena sekalian belajar juga kan gimana sih dunia modeling. Ternyata susah. Susah banget. Jadi respect banget sama semua model. Aku tahu sebagai fotografer aku suka menyiksa mereka. Dan kalau disuruh tukeran peran juga aku nggak mau karena berat banget kerjaan mereka. Lebih berat kayaknya dari kita semuanya. Oh, lebih berat model daripada fotografernya? Mereka lebih capek. Beneran lebih capek sebenarnya. Ya kita capeknya beda sih semuanya. Cuman kalau misalnya sebagai contoh kita kalau motret di udara yang sangat dingin gitu. Makanya terakhir tiap kali aku motret misalnya di luar negeri yang lagi winter, itu biasanya modelnya pasti cuma pakai dress tipis atau apa, karena kita akan motret buat koleksi yang akan datang. Jadi aku tahu itu dingin banget. Tapi mereka nggak boleh kelihatan kedinginan sama sekali. Mereka harus tetap profesional dan mereka biasanya emang semuanya datangnya bareng karena sama-sama pagi. Karena model harus make up dulu segala macam, fotografer harus beresin set segala macam. Tapi mereka ya mesti fitting, nyobain berapa puluh baju, itu butuh hebat sih itu butuh dedikasi yang sangat tinggi. Oke, berarti kalau misalnya nih, Kak Nicolin kan sering photoshoot ya bersama model, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemarin juga banyak yang nanya, Kak kalau mau photoshoot, itu persiapannya gimana sih? Nah, itu kan tadi dari sisi model ya. Sisi model harus mungkin datang lebih awal daripada fotografernya, karena sang model harus make up segala macam. Nah, kalau dari Kak Nicolin, dari fashion fotografernya persiapannya apa aja sebelum photoshoot? Kita biasanya persiapan sebelum photoshoot itu dimulai dari 2 minggu sampai seminggu sebelum hari H. Jadi biasanya kita pre-production. Kalau kalau fotonya iklan, kita pasti ada pre-production meeting sama klien, PPM namanya. Kita ketemu klien atau agency. Iya, kita ketemu sekali 2 kali kita PPM. Dari PPM pertama biasanya kita udah dapat konfirmasi untuk look yang dipakai apa aja, lokasinya di mana, propnya apa, call sheets-nya gimana, startnya gimana. Nah, kita siapin logistik, siapin prop, siapin semuanya, siapin cari model. Itu persiapannya biasanya 1-2 minggu. Setelah itu baru kita photoshoot. Dan setelah photoshoot pun belum selesai karena kita masih ada pilih foto, terus proses retouching, revisi kalau ada, sampai akhirnya jadi final artwork. Itu kalau foto iklan sih bisa sebulanan untuk dapat satu foto. Kalau foto majalah biasanya. Satu foto 1 bulan? Betul. Cuman ya in between itu kenapa aku butuh tim, karena in between kan dari misalnya hari ini PPM untuk klien A, besoknya aku foto untuk klien B, besoknya lagi aku mesti PPM untuk klien mana gitu. Jadi akan ada passing terus gitu. Iya. Gitu. Oh my god, oke. Wow, ini menarik loh. Aku belum tahu ternyata satu foto gitu aja tuh bisa takes time sampai 1 bulan. Itu kenapa kalau misalnya fotografer baru biasanya sama aku, Kak gimana sih kayak ngasih harga, nentuin rate kita. Tapi biasanya kasih tahu bahwa rate kamu tuh nggak cuma kerja 3 jam, 4 jam motret.
karena red camel itu terjadi selama seminggu sebelum foto, seminggu setelah foto. Jadi make sure itu nutup semuanya. Tercover semua. Tercover semua karena kita pasti meeting, ketemu klien kan, transport ke sana. Terus in between juga kita harus update portfolio mungkin, atau kita mesti ngurusin logistik segala macam. Itu make sure semuanya itu tercover dalam rate itu gitu. Cuman soalnya kalau kita cuma ngitung, oke, harganya untuk 3 jam shoot segini, padahal sebenarnya kita kerjanya nggak 3 jam, kita kerjanya 2 minggu gitu. Betul. Oke, make sense. Oh, wow. Iya, ini info yang menarik. Iya, mungkin itu bedanya sama model, makeup artist, dan stylist. Kalau stylist sih kadang-kadang kalau kita gandeng stylistnya dari awal, dia ikutan capek biasanya. Cuman kalau makeup artist sama model, on the shooting day mereka paling capek, mereka capek gitu. Cuman tim produksi, fotografer itu seminggu sebelum dan seminggu setelah itu kita kerjanya segitu. Gitu, karena yang bertanggung jawab ke klien nanti akhirnya kita gitu. Ya. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya nih, kan Colin kan juga sering photoshoot di luar negeri. Sering banget kita lihat traveling gitu ya, mau ke Afrika, mau ke Paris, atau mau ke Maroko, atau ke Europe gitu. Nah, oh iya, kangen banget traveling bener. Nah, itu proses fotonya gimana? Kak, kan pasti beda banget tuh sama yang kalau foto di lokal ya, maksudnya foto di Indonesia. Kalau foto di luar negeri gimana? Ada modelnya entah dari mana, bawa kru, bawa tim, properti, dan segala macamnya gimana, Kak? So far karena ada beberapa negara yang emang aku udah lumayan beberapa kali foto di sana, jadi aku ada local production. Kalau jadi agensi model di sana udah ada, terus event ada beberapa kali itu aku dibantu sama mahasiswa Indonesia yang kebetulan waktu di Moskow di Rusia aku dibantu banget sama anak-anak mahasiswa yang di KBRI sana. Mereka yang bantuin production luar dalam ya. Wow, hebat ya. Wow, ini keren banget loh. Jadi waktu foto di luar negeri pun tuh banyak orang Indonesia yang bantuin. Banyak, iya. Jadi menyenangkan sih, karena biasanya kalau nggak kontekan, kalau nggak kebetulan temennya salah satu tim aku kebetulan lagi di Milan, apa di Moskow, apa di mana, nah itu dikasih tahu, nanti mereka bantuin, dan mereka selalu helpful banget. Terus, tapi kalau misalnya iklan yang lumayan gede, misalnya kliennya dari luar negeri, itu kita biasanya akan ada production house yang ngurusin semuanya di sana. Jadi kita datang, kita direct, terus kita kasih tahu aja butuhnya apa aja. Cuman lighting segala macam itu dicariin gitu. Jadi lebih enak. Lebih gampang kalau kayak gitu. Oke. Wow, oke. Nah, ini tadi ada juga nih dari AIA Fotografi. Kan waktu Kak Nicolin sebelum bisa ngomongnya gimana ya, tipping point ya, gimana cara portfolio kita ini bisa di-recognize oleh banyak orang dari segi publikasi ataupun marketingnya agar bisa di-reach oleh masa yang luas. Jadi mungkin kalau Kak Nicolin kan sekarang lebih banyak bekerja sama dengan magazine ya. Betul. Nah itu bagaimana sih Kak, gimana supaya portfolio kita ini di-recognize oleh pihak-pihak seperti itu atau calon klien kita? Sebenarnya ada enaknya sama nggak enak sih ya zaman Instagram ini. pada saat aku start nggak ada Instagram. Oh iya, betul. Zaman dulu nggak ada Instagram. Jadi kita nggak punya tuh portfolio Instagram. Jadi aku mesti bikin website sendiri, terus ngeprint foto. Jadi punya album segini gede, isinya itu foto-foto, dan keliling. Waktu itu keliling Amsterdam, masuk ke butik mana, butuh fotografer nggak? Gitu. Terus ke majalah-majalah. Oh my God, jadi door to door gitu. Iya, nggak door to door sih. Kayak kasih tahu yang kayak ini apa, aku dapat kontaknya ini dari teman aku yang ini, kira-kira kalian butuh fotografer nggak buat berikutnya. Biasanya cuma dijawab, ntar we will call you gitu doang. Oh my God, jadi menerima banyak sekali penolakan ya sebenarnya di awal-awal. Aku ditolakin terus selama 2 tahun lebih. Terus abis itu dan di zaman itu juga kayak aku sering banget kirim email juga, banyak yang nggak dibalas juga. Dibalas pun kadang-kadang we don't need more photographer gitu. Cuman kalau kebetulan dapet ya it's good. Nekat aja sih pada saat itu. Kalau sekarang kan kita bisa tinggal kirim DM,
dan biar bisa langsung kontak. Cuman ya di saat itu sih ya jenggo juga sih, jadi kayak mesti kenal nggak sih sama asisten, stylist, fashion editornya ini, soalnya aku mesti masuk lewat anak magangnya dulu. Jadi waktu itu aku pernah mau kerja di mau jadi asisten di salah satu fotografer di Belanda, dan aku ngefans banget sama mereka, 2 cewek, namanya Petrovsky and Ramon. Itu aku ngefans banget sama mereka. Akhirnya aku dapat kesempatan buat ketemu sama mereka, karena aku waktu itu dipakai jadi model salah satu salon yang kayak mereka lagi bikin tren haircut apa gitu. Aku kan sayang banget sama rambut aku sebenarnya, dan nggak pernah potong rambut. Dan gitu aku dengar selalu panjang ya. Iya, jadi waktu jobnya masuk dan aku dengar kayak, ya nanti rambutnya dipotong dan kayak dicap, kayak enggak. Tapi yang motret Petrovsky and Ramon, yang benar, oke, ya udah nggak apa-apa deh. Rambut aku dipotong pendek banget. Terus aku ingat banget, mereka kan ada beberapa model yang difoto kan. Terus aku lagi nunggu, aku lihat ada satu cewek yang lari-lari terus ngambilin kopi, terus kayak ngurusin ini asistennya nih, kayaknya aku deketin gitu kan. Kamu asistennya. Terus aku bilang, aku pengen ketemu mereka, mau nunjukin portfolio, kira-kira mereka sibuk nggak ya? Sorry kalau misalnya ganggu sih, nggak usah. Terus dia bilang, kenapa kamu jadi punya asisten? Bilang, iya. Terus saya bilang, kebetulan banget, soalnya sebenarnya 2 minggu lagi itu aku mau keluar. Dia bilang gitu. Dan kita lagi bingung gitu cari penggantinya. Terus aku bilang, mau banget, cuma 2 minggu lagi aku mesti balik ke Indo, bilang gitu. Jadi aku pikir mau start bulan depan pas aku udah balik. Ya udah, kayaknya dikenalin pertama kali itu aku deg-degan banget. Terus aku tunjukin ke portfolio, terus mereka yang kayak, ya udah kamu start aja minggu depan. Terus aku bilang aku mesti balik dulu ke Indo. Terus habis itu balik lagi, aku langsung kontak kalian. Terus ternyata pas aku balik Indo, aku dapet tawaran buat balik for good. Jadi akhirnya nggak pernah jadi asisten mereka. Oh iya, bener. Cuman waktu itu gila seru banget sih. Jadi aku udah yang kayak waktu itu udah mikir banget kalau aku cuman di Indo cuman sebulan terus balik dan bakal kerja buat mereka gitu. Tapi ternyata ditawarin sesuatu yang kayaknya lebih menarik di sini. Ya. Wow, dan ternyata pilihannya tepat karena sekarang karena keputusan itu sudah ada SPM foto gitu ya. Yeay. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kan udah zaman Instagram, jadi portfolionya mungkin di Instagram dibagusin aja, terus coba kontak aja, submit juga ke mungkin majalah-majalah digital, majalah-majalah online gitu. Mungkin try to submit karena itu dulu juga aku sering lakuin juga. Jadi dulu kan e-zine online magazine nggak banyak. Jadi tiap majalah tuh aku kontakin satu-satu gitu, nanya mau nggak kalau masukin foto portfolio aku gitu. Beberapa ada yang mau, beberapa ada yang nggak cocok. Tapi sekarang kan makin banyak online magazine, jadi bisa cobain sih yang gitu-gitu. Gitu. Wow, ini menarik ya buat teman-teman yang kreatif juga. Sebenarnya perjuangannya kan Nicolin tuh sebenarnya juga kalian juga ngerasain kok gitu, dan resepnya tuh sama aja gitu, hasilnya juga dari hasil kerja keras gitu. Jadi kalau kan Nicolin juga melakukan hal ini, jadi tadi aku tadi masukin loh foto-foto aku kontak pihak majalah dan lain-lain. Nah itu juga kalian bisa lakukan gitu ya kan Nicolin ya? Iya dong, bisa banget. Dan jangan takut ditolak, karena aku pernah ditolak salah satu majalah. Aku dulu tiap kali tanyain selalu cerita ini. Aku ditolak majalah Elle Belanda selama setahun. Jadi tiap kali ngirim email, mereka selalu bilang, we don't need any photographer. Terus ngirim lagi, we still don't need any photographer. Tapi aku ngirimnya 3 bulan sekali gitu. Aku update terus sampai kita 1 tahun kemudian, either mereka capek banget dapat email aku, atau mungkin portfolio aku udah jadi bagus. Itu mereka bilang, ya udah datang aja kantor kita. Terus aku datang ke kantor mereka, deg-degan banget juga. Terus pas datang ditunjukin gitu, ini kantor Elle Belanda, Elle Holland. Terus dapat job pertama kali, mereka hire aku buat motret satu bukan fashion spread sih, kayak portrait spread, tapi the whole feature 5 halaman gitu tentang musician. Itu seneng banget. Pertama kali foto buat majalah. Aku ingat banget waktu majalahnya datang depan pintu, nangis sih. Ya pasti langsung kayak, oh my god, ini karya aku gitu. Lihat foto aku di print tuh seneng banget.
Iya, 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 wow. Ini ada yang bilang nih, Caroline Kurniawan, perjuangannya inspirasional banget kan Nicolin. Amin. Terus ada Dewi Anwari, pantang nyerah kali nih kak orangnya makin ngefans. Wow. Kan bonek Surabaya. Oke. Ada yang bilang tadi bonek banget ya, emang orang Surabaya ya, bonek, bondo nekat. Oke, nah selama tadi Kak Nicolin menjalani proses ya tadi photoshoot dan banyak suka dukanya tadi kita udah dengerin. Ini tadi ada pertanyaan nih dari RIC.Indo, pernah ada nggak argumen atau perselisihan dengan klien yang sempat bikin kayak ada problem gitu di apa perjalanan karirnya Kak Nicolin? Pernah banget. Di awal-awal jujur pertama kali aku balik ke Indonesia itu aku selek sama banyak orang, banyak banget. Ini somehow mungkin dari akunya sendiri juga kurang dewasa, jadi waktu itu juga masih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, jadi masih dipenuhi emosi. Terus merasa kayak sok oke gitu, jadi sombong juga mungkin di awal-awal, jadi aku nggak ngerti juga ritme kerja di sini, cuman aku paksain ritme kerja yang aku tahu gitu. Jadi waktu itu ada sebuah brand yang hire aku untuk motret kampanyenya mereka. Nah, di awal udah dikasih tahu bahwa nanti ini modelnya, ini konsepnya, ini. Dan pada saat itu aku udah bilang, kayaknya ini nggak cocok deh modelnya. Kita mendingan untuk ini kita pakai model yang berbeda gitu. Terus mereka bilang, nggak bisa, kita harus pakai model ini. Terus aku bilang, nggak bisa kalau kalian mau yang jadinya kayak gini harus pakai model seperti ini. Tapi nggak ketemu, dan pastinya klien selalu benar. Jadi aku ngikutin, tapi aku ngikutinnya moodnya udah nggak enak di photoshoot itu, dan aku belajar banget setelah itu bahwa mood yang nggak enak itu pasti akan mengacaukan photoshoot. Tapi aku melakukan kesalahan itu juga, dan beneran hasilnya juga aku nggak puas, klien nggak puas, semuanya nggak puas. Jadi of course mereka disappointed banget di aku, yang kayak kamu nggak bisa deliver apa yang kita minta. Dan waktu itu aku keras kepala, aku bilang karena kalian nggak pakai model yang aku suruh kalian pakai. Dan itu beneran aku sebenarnya dari aku itu sangat nggak profesional, karena seharusnya sebagai fotografer aku bisa deliver apa yang mereka minta, tapi aku harusnya bisa memberikan saran yang lebih baik caranya, nggak dengan sok kayak gitu. Dan aku ngerasa pada saat itu dan aku sangat tidak dewasa, dan aku belajar banget ke depannya juga. Aku belajar bahwa di saat aku menjadi seorang fotografer komersil itu aku membawa bahasa klien, bahasa branding klien dalam sebuah karya visual. Aku nggak bisa maksain yang aku tahu gitu, karena ini produk mereka, bukan produk aku gitu. Jadi dari situ juga aku belajar. Slacknya banyak banget di awal-awal, itu juga aku pernah di blacklist karena jangan kerja sama Nicolin lagi gitu. Dan akhirnya baru nyadar. Dan waktu itu kan yang kayak masih muda ya, jadi yang kayak oke, kalau misalnya nggak mau kerja ya udah gitu kan, padahal juga sedih dalamnya. Nah, aku baru sadar bahwa emang aku yang terlalu maksain sebenarnya, karena aku ngerasa paling tahu, paling bener, padahal juga enggak gitu. Itu selera aku, dan aku paksain selera aku ke orang lain, setengah selera itu subjektif. Sebagai fotografer komersil harusnya kita nggak kayak gitu. Aku belajar dari situ sih, dan itu aku selalu make sure, ini aku selalu kasih tahu ke associate aku juga, biar mereka nggak ngulangin kesalahan yang sama. Karena pernah kayak dalam satu waktu yang kayak banyak banget yang nggak puas gitu kerja sama aku, karena ngerasa aku terlalu maksain apa yang aku pengen dalam photoshoot. Nah, dari situ aku belajar bahwa ini harusnya teamwork, harusnya nggak cuma suara aku, harusnya ini karya bersama. Kalau misalnya aku selalu maksain ego aku sendiri, nggak akan terjadi photoshoot yang sukses gitu. Dan itu pelajaran pahit, tapi aku belajar banget. Ini bagus banget loh. Ini gimana ya ngomongnya ya? Ini tuh tadi banyak juga yang komen di sini bahwa wow, I love how you embrace your mistakes, Kak Nicolin. Jadi kesalahan itu ya wajar ya, dan itu jadi titik baliknya Kak Nicolin ya sebenarnya ya.
itu jadi titik balik banget ya. Dan itu setelah aku ngerasa bahwa kalau aku itu ambisi yang sangat tidak apa ya, bukan nggak sehat, tapi bikin aku sendiri jadi nggak tenang juga sih, kayak mengejar ambisi-ambisi yang kayak cuman ada di satu ini, tapi aku kayak close minded banget pada saat itu. Jadi kalau aku pikir lagi, banyak yang aku sesalin, tapi mungkin juga dari situ aku belajar. Jadi itu aku bersyukur juga sih atas kesalahan-kesalahan dan semua pengalaman itu juga, karena hopefully aku bisa sharing juga sekarang sama teman-teman, sama asosiasi aku, bahwa itu sesuatu, itu jalannya yang emang harus dilakuin sekarang gitu. Cuman kalau bisa jangan terlalu dibawa ke sana, jangan terlalu dibawa egonya. Iya. Oke, wow, itu penting banget tadi bagian kreatif. Silahkan itu tadi bahwa ngelakuin kesalahannya, kesalahan tuh ya it's okay gitu. Tapi tadi kan Nicolin udah share mengenai jangan kayak gini ya, gitu. Dulu aku udah pernah ngalamin. Jadi ini buat teman-teman jangan diulang ya, geng. Bahwa ngelakuin kesalahannya, kesalahan tuh ya it's okay gitu. Tapi tadi kan Nicolin udah share mengenai jangan kayak gini ya, gitu. Dulu aku udah pernah ngalamin. Jadi ini buat teman-teman ya. Jadi masih ini ya, sebenarnya orang-orang mengagumi Kak Nicolin, tapi sebenarnya Kak Nicolin ini juga banyak Kak Nicolin yang oh my god ini idola aku gitu ya. Banyak banget. Aku suka banyak foto banyak orang. Oke, nah boleh dikasih tahu nggak idolanya siapa sih yang biasanya suka dipantengin kalau lagi cari-cari inspirasi, kayak oh ini fotografer kesukaan aku nih gitu.